remaja Madya perdana utama, masa yang paling enak itu adalah masa perdana. Karena sudah ada kebebasan leluasa begitu. Kalau utama dia udah benar-benar sibuk kipanya, udah benar sibuk praktek akhirnya, jadi nggak ngurus. Sobat, kembali lagi bersama saya, dan kali ini kita akan melanjutkan cerita selanjutnya. Kemarin Madya, sekarang Taruna Perdana. Perdana ya, udah tingkat 3 aja nih. Dan di video kali ini juga saya masih menggunakan PDHD Mapikani, karena ya mau cerita santai kan, biar nggak kaku-kaku banget gitu kalau pakai dinas kan. Taruna Perdana, apa aja sih yang dialami saat perdana ya? Kebetulan pada saat ini saya masih perdana tingkat 3. Mungkin kalau nanti angkatan 56 masuk, saya utama, insya Allah. Doakan saja. Di perdana ini kalian udah mulai benar-benar mempersiapkan diri buat siap-siap untuk kerja, dan di masa ini kalian sudah memikirkan masa depan, udah memikirkan arah ke depan. Saya mau kemana sih, udah ini pokoknya di masa perdana. Nah, terbesitnya hal itu udah benar-benar cari channel sana sini buat nanti lulus gimana, lulus mau lanjut S2 kah, atau mau langsung kerja, atau kalau MPPI mau ke kapal, mau lamar kerja kemana nih. Itu di tingkat 3 sudah mulai terpikirkan akan mau kemana. Kalau nanti tingkat 4 udah jelas, harus benar-benar siap ini mau kemana nanti keluar. Nah, di tingkat ini lah kita harus mempunyai planning kemana kita mau kerja. Bagus mungkin dari tingkat 1 kita planning, tapi kan memang di tingkat 1 dan tingkat 2 itu ada kesibukannya masing-masing. Sedangkan di tingkat 3 ini udah fokus ke akademik dan benar-benar sudah fokus ke keahlian kita yang kita pakai nanti saat bekerja begitu. Jadi bukan halnya untuk main-main lagi nih kalau udah di perdana, dan bukan saatnya untuk memikirkan hal lain lah, sudah fokus untuk bekerja. Karena jika kalian masuk ke sekolah, jika kalian masuk ke Poltek AUP, saya sekarang panggilnya Poltek AUP aja kan, harus, karena dari setiap perubahan kita butuh penyesuaian untuk bisa berjalan terus di perubahan tersebut ya. Kayak gitulah, kalau habis patah hati nggak langsung kan kita sembuh, kayak harus ada jeda dulu kan, kayak aduh, kalau cewek nangis dulu, kalau cowok apa dulu, baru melangkah lagi ke depan. Udahlah, lupakan masa lalu. Ya begitu juga sama, karena STP saya sering nyebutnya STP, sudah 3 tahun saya sebut-sebut STP. Kalau langsung jadi Politeknik AUP kayak asing gitu di lidah. Nah, jadi saya sebutnya AUP aja kan, ahli usaha perikanan. Ya, jadi di tingkat 3 ini udah fokus ke yang namanya kuliah, kerja, banyak sekali tugas yang diberi. Dan di tingkat 3 ini udah masuk ke paper 2, udah paper 2 di ACC udah selesai. Kita langsung masuk ke keahlian tersebut tuh benar-benar, kalau misalnya saya di MP, saya keahliannya di tiap mata pelajarannya, langsung praktek, langsung, bukan lagi dia tentang teori. Kalau tingkat 3 bukan lagi banyak teori, dia sudah banyak langsung terjun dengan tangan kita sendiri nih, pegang misalnya kalau mesinnya mati, bener-bener kita yang pegang, bongkar pasangnya bener-bener kita yang pegang, udah nggak banyak lagi di kelas kalau keahlian nih. Begitupun TPH, TAK, TPS, PP, TPI juga sama prakteknya menurut mata pelajarannya masing-masing. Nah, selesai keahlian itu masuk ke integrasi ini kayak praktek, bukan praktek akhir, kayak benar-benar praktek keluar, disebut PKL juga. Gimana ya, pokoknya praktek di luar yang memang waktunya agak lama. PPI 3 bulan, jadi kalau PPI dia 3 bulan berlayar, tempatnya itu udah ada dari AUP nya disediakan, tinggal kita pilih mau kemana. Ada yang di Padang, ada yang di Gorontalo, ada yang di Kendari. Ini begitulah pilihannya untuk yang tahun ini. Tapi karena berhubung, kalau dibilang pribadi yang saya alami sekarang, karena kita tahu wabah apa yang sedang menyerang bumi kita, semoga lekas sembuh nih, kita berdoa sama-sama. Jadi untuk integrasi nih saya agak keganggu. Seharusnya ini nih saya nggak duduk lagi di sini, seharusnya saya udah masuk ke integrasi, saya ambil di Gorontalo. Seharusnya saya udah di Gorontalo nih sekarang nih. Cuman ya karena ada hal yang memang sulit kita lawan. Kalau kita lawan
antara hidup dan mati dan menyusahkan orang lain. Jadi stay at home aja, tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga. Buat adik-adik catar, calon taruna-taruni, tetap persiapkan, jangan jadikan alasan ini untuk bermalas-malasan atau alasan untuk tidak bisa olahraga sesuai kemampuannya dengan alasan kalau nggak corona saya udah lari ke sini nih, udah kemampuan saya udah sini nih. Bukan suatu alasan itu. Semua tempat bisa dijadikan tempat berlatih tergantung niat kalian sebesar mana. Sudah pulang integrasi ada namanya seminar integrasi tersebut, laporan dari hasil pengambilan data saat integrasi, saat praktek tersebut. Nah, di sini momennya kayak suasananya nih udah mulai kayak KIPA, kayak praktek akhir, kayak sidang skripsi di kalau bahasa luarnya lah biar kalian ngerti. Udah kayak sidang skripsi modelannya. Jadi memang sebenarnya selain untuk pelajaran juga melatih saat nanti tingkat akhir, biar nggak terlalu kaget bagaimana sih yang bentuknya skripsi. Jadi dilatih saat tingkat 3 begitu, dengan susunan yang sama, dengan suasana sidang yang sama gitu. Jadi nggak terlalu kaget saat nanti KIPA sudah benar-benar siap gitu. Jadi tidak ada alasan lagi tidak siap kalau nanti sudah tingkat 4, karena tingkat 3 sudah dilatih, begitulah. Dan untuk penulisan skripsinya aja udah dilatih sejak reading, sejak remaja begitu. Jadi sebenarnya bukan jadi alasan untuk lambat, karena memang ada sistemnya untuk melatih hal-hal tersebut begitu kalau di AUP ya. Dan di perdana ini suasana perdana oke lah, sibuk sekali kan sih. Udah mungkin sibuknya lebih ke kalau di ketarunaan sibuk untuk mendidik adik madianya, mengarahkan adik madianya bagaimana cara mendidik adik remajanya dengan porsi. Ada tiap tingkatan punya porsinya masing-masing, walaupun tingkat 3 juga masih dididik cara mendidik madia oleh utama begitu. Jadi ada tetap hierarki senioritasnya di sana dari tingkat ke tingkat dengan porsi yang berbeda-beda. Lalu di perdana ini udah saatnya kalian, karena memang sudah akan menghadapi kehidupan yang benar-benar nyata, karena di perdana ini udah ada kebebasan yang pokoknya masa yang paling enak kalau disebutkan antara remaja, madia, perdana, utama. Masa yang paling enak itu adalah masa perdana, karena sudah ada kebebasan leluasa begitu. Kalau utama dia udah benar-benar sibuk kipanya, udah benar sibuk praktek akhirnya, jadi nggak terlalu mengurusin junior. Kalau madia dia udah sibuk tugas, sibuk juga mendidik. Kalau remaja apalagi dia sibuk dididik. Nah, tingkat yang paling bagus mencari relasi di luar, mencari pengalaman di luar, mencari channel-channel di luar adalah saat perdana ini. Jadi jangan sia-siakan waktu perdana untuk hal-hal yang hanya untuk bermain game, hanya untuk tidur, hanya untuk kegiatan. Udah itu tidur terus kegiatan lagi, bangun tidur lagi. Itu sangat rugi bagi saya pribadi yang nggak bisa diem orangnya. Maksudnya nggak bisa diem, nggak pernah puas dengan suatu pengalaman. Jadi saya bener-bener kesana kesini, ada itu saya ikutin, ada ini saya ikutin. Walaupun capek, memang capek ya, mungkin yang lain pada istirahat, saya bener-bener capek. Ini kok rasanya kayak capek sama kayak madia remaja capeknya, tapi no problem, ada keuntungannya bagi saya. Mungkin belum terasa, tapi saat kita kayak gini, contohnya saat si A mengalami suatu masalah, tapi dia belum pernah menghadapi masalah tersebut, sedangkan si B karena dia banyak mengalami masalah, saat mendapatkan masalah yang sama dengan si A, si B udah dapat memecahkan masalah tersebut karena pernah dia alami. Walaupun memecahkan masalahnya lama, mungkin di memecahkan masalah keduanya dia sudah tanggap harus bagaimana terlebih dahulu, dan si A dia bingung, sama sekali bingung gitu. Itu ada kebanggaan tersendiri nanti untuk kalian saat berbaur dengan taruna yang lainnya yang hanya mengikuti alur saja. Jadi saran saya untuk di perdana inilah kalian mencari relasi yang bagus nantinya, yang memang bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kalau dibilang pribadi, di perdana inilah saya memetik buah hasil capek saya waktu madia dan remaja. Kayak memetik buah hasil hujatan saya waktu madia, waktu remaja gitu. Karena setiap pencapaian itu
pasti ada suatu kendala yang dia hadapi begitu. Dan di masa perdana inilah, jika kalian menanam sesuatu saat remaja dan madya, nah di masa perdana inilah kalian bakal benar-benar merasakan kenikmatannya. Apalagi nanti saat utama benar-benar tinggal duduk manis menikmati hasilnya, ibaratnya seperti itu. Dan di saat ini bolehlah kalian menikmati masa-masa santai kalian, masa-masa nikmatnya jadi perdana. Tapi ya begitu, kalau pribadi saya menikmati masa-masa santai saya itu dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi adik-adik saya, bermanfaat bagi saya ke depannya nanti, dan saling menguntungkan lah. Itu yang prinsip saya saat perdana. Semoga bisa diemban oleh yang nonton nih saat perdana nanti, agar tidak menyesal nantinya lah. Mau itu untuk kenalan, baik dosen, senior juga penting, dosen penting, alumni lain penting juga. Apalagi dengan orang-orang di luar selain STP penting juga, karena saya benar-benar banyak sekali menemui macam-macam pemikiran di Himapikani, di FMKI juga begitu. Saat saya sama dia ikut FMKI, ikuti lomba saat perdana, karena disitulah masa-masa kayak masa-masa emas kalian untuk mencapai hal besar di perdana ini nih. Jadi kembali lagi saya ulangi, jangan disia-siakan, karena saya nggak mau saya tersadar sendiri, saya untung sendiri tanpa mengajak orang lain. Karena benar cita-cita saya menjadi insan yang bermanfaat untuk banyak orang. Boleh kalian menyibukkan diri, tapi jangan lupa juga untuk menikmati. Dan boleh kalian menikmati, tapi jangan sampai kalian terlalut atas kenikmatan tersebut hingga membuat penyesalan di masa depan begitu. Kenapa agak jarang-jarang update videonya waktu di asrama? Ini sering update karena ada wabah corona kan, jadi daripada saya tidur rebahan, saya ingin melakukan hal yang bermanfaat, berbagi. Walaupun ya ada yang di skip mungkin di tengah video nggak sampai akhir, ya no problem. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadi intinya di masa perdana ini, di masa emas kalian, di masa keberuntungan kalian, jika kalian bisa memanfaatkan masa-masa kebebasan kalian di perdana, maka kalian, maksudnya dengan alur yang tepat, memilih jalan yang tepat, mau kemana, jika kalian bisa memanfaatkan hal tersebut, maka bagus sekali dan bakal indah pada waktunya. Untuk kata bijaknya, jangan pernah takut menanam benih kebaikan, walaupun lelah dan capek dan melelahkan. Ada saatnya kalian memetik buahnya yang manis dan menyegarkan gitu. Sekian dari saya, jangan lupa di subscribe saya, karena banyak sekali yang nonton tanpa di subscribe, biar nggak ketinggalan gitu. Saya mohon di subscribe dan bunyikan loncengnya, karena lonceng dari kalian itu kesenangan bagi saya. Di like, terus di komen video apalagi yang harus dibahas, karena saya juga bingung. Dan jangan lupa jika bermanfaat di share. Terima kasih. Saya Aden, jalani Dita Sarfaji Vitam, laut sumber kehidupan.